Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Kita kembali lagi ke pelajaran TIK. Kalian buka halaman 2. Kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel dan rumus-rumusnya ya. Penggunaan fungsi dalam Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dapat mengolah data secara otomatis melalui operasi perhitungan dasar, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, penggunaan rumus-rumus dan fungsi yang hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabel, ataupun grafik. Ya, ini pengertian dari Microsoft Excel secara luas. Ya, secara singkat, Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolah angka. Jadi, pada Microsoft Excel untuk penjumlahan dan pengurangan itu sama simbolnya ya, plus sama garis miring garis tidur itu ya. Tapi kalau pembagian titik 2 sama perkalian pada Microsoft Excel itu, kalau pembagian adalah garis miring, tetapi kalau perkalian itu menggunakan tanda bintang ya nak. Selanjutnya, cara mengoperasikan Microsoft Excel. Kalian tahu di desktop kalian, apa sih itu desktop bu? Desktop itu gambar-gambar kecil yang ada di layar monitor kalian, itu namanya desktop ya. Itu desktop layar monitor yang tampil di depan ya. Cara membuka Microsoft Excel yaitu double klik ikon Microsoft Excel yang terdapat pada desktop seperti gambar di samping. Double klik. Tapi kalau kalian tidak bisa untuk double klik, maka kalian bisa klik satu kali, selanjutnya pilih enter ya. Tapi ini maka jendela Microsoft Excel akan terbuka. Tapi ada lagi untuk cara yang kedua. Cara yang kedua banyak kalian tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu klik start, klik all program, selanjutnya Microsoft Office, selanjutnya Microsoft Office MS Excel. Maka jendela akan terbuka. Jendela Microsoft Excel akan terbuka. Tapi lebih mudahnya menggunakan di desktop ini ya. Double klik kita aja udah jendela akan terbuka. Rumus-rumus dasar yang terdapat dalam Microsoft Excel, yang pertama yaitu sum, digunakan untuk mencari penjumlahan. Contohnya seperti ini ya. Ada A, B, C, D itu adalah baris kolom. Ada 1, 2, 3 itu adalah baris ya, row, baris. A, B, C, D itu kolomnya, 1, 2, 3 itu barisnya. Untuk nama terdapat di mana? Nama itu terdapat di kolom A baris pertama. Kalau Doni terdapat di kolom A baris kedua. Nilai 1 kolom B baris pertama. 80 kolom B baris kedua. Nilai 2 kolom C baris yang pertama. 70 kolom C baris yang kedua ya. Jumlah kolom D baris yang pertama. Lah, untuk mencari jumlah ini kalian tidak harus menghitung, walaupun berapapun jumlahnya, berapapun banyak jumlahnya, itu kalian sudah tidak bisa, nggak perlu lagi menggunakan kalkulator, tetapi kalian cukup untuk menggunakan rumus saja di Microsoft Excel ya. Caranya sama dengan diketik, sama dengan terus sum ya, buka kurung B2 itu kalau kita lihat di mana?
B2 itu di 80 atas nama Doni ya, 80. Kolom B baris 2 titik 2 C2. C2 itu dinilai 70 ya, kolom C baris kedua. Selanjutnya enter. Maka jumlah nanti akan tampil dengan sendirinya. Ya, itu selanjutnya juga seperti itu, tahapannya sama. Ya, kalau kalau memang sama, lebih cepat lagi, satu rumus untuk satu kolom itu selanjutnya kalian copy semuanya, maka secara otomatis jumlah akan tampil. Itu ya. Selanjutnya average untuk mencari nilai rata-rata. Mencari nilai rata-rata itu dijumlah semuanya nilai itu ya. Ini contohnya. Kalau untuk mencari rata-rata itu tahapannya kan nilai pertama dan nilai kedua itu dijumlah, selanjutnya dibagi 2. Nah, itu mencari nilai rata-rata. Kalian sudah tidak bisa repot lagi untuk mencari nilai rata-rata, tetapi kalian bisa menggunakan rumus. Ya, sudah saya jelaskan tadi, di A, B, C, D itu adalah kolom, 1, 2, 3, 4 itu adalah baris. Ya, untuk mencari rata-rata, ketik sama dengan average, tulisannya ya, average, buka kurung, B2 itu dinilai 84 ya, titik 2 C2. Oh, ini B2 ya, maaf, ini seharusnya C2. Lah, maka enter, maka nilai rata-rata akan tampil ya. Di resti juga nilai 80, nilai 2 88, rata-rata sama dengan average C3 titik 2 B3 titik 2 C3. Seharusnya seperti itu ya nak. Itu salah itu. Nanti kita perbaiki. Rumus yang ketiga yaitu countif ya. Countif, fungsinya countif adalah untuk menghitung jumlah sel dalam satu rank dengan kriteria tertentu ya. Untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rank dengan kriteria tertentu. Adapun rumus yang bisa digunakan adalah sama dengan countif rank kriteria. Ya, itu biasanya pada hanya menjumlah ranknya saja, menjumlah kolomnya saja. Konta adalah untuk menjumlah sel yang terisi. Sel ada berapa jumlah sel yang terisi? Ya, ini. Jadi jumlah sel yang terisi itu bisa menggunakan konta. Jadi tidak usah menghitung 1, 2, 3, 4, 5 kolom yang terisi itu enggak usah, menggunakan konta saja nanti akan terhitung dengan sendirinya. Jadi lebih teliti ya. Yang kelima yaitu single if. Ya, fungsi if akan mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek salah atau false. Ya. Ini contohnya ya. Pada Doni nilai 1, nilai 2 dan rata-rata itu sudah tampil pada hasil sama dengan if, buka kurung, D2 kurang dari 75 itu tidak lulus, titik 2 atau lulus. Selanjutnya enter. Nah, ini untuk mengetahui siswa itu lulus atau tidak. Kurang dari 75 itu akan tidak lulus. Nanti jika rata-rata itu 78,3, nanti hasilnya akan lulus. Karena kurang dari 75 itu nanti hasilnya tidak lulus. Nah, itu fungsinya if.
Multi if hampir sama dengan fungsi if, akan tetapi diambil dari dua kondisi atau bisa ditumpuk beberapa perintah. Ya, contohnya ya, sama dengan if buka kurung E2 itu rata-rata lebih dari 75, artinya lulus ya. Titik 2 tanda petik atas, titik 2 if untuk mengikuti perintah selanjutnya ya. Selanjutnya N, fungsinya menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji tersebut bernilai benar dan false jika semua atau salah satu argumen bernilai salah. Lah ini contohnya. Lah N sama dengan N buka kurung B2 lebih dari C2. Lah ini nanti hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Itu nak ya. Jika nanti kalian kurang paham maka boleh WA Bu Aziza itu ya. Untuk selanjutnya coba kalian buka halaman 9. Di latihan mandiri itu kalian kerjakan di LKS nah ya. Latihan kerjakan di LKS. Hanya 5 soal itu saja. Ya, nanti saya lihat untuk hasilnya. Ya, sekian dari saya. Tetap belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.